Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 ingin merepresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai topik sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan menggunakan metode SAW. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Jahrona Rambe dengan NIM 221401127. Yang kedua ada Jen Aprilania Triksi Manurung dengan NIM 221401075. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Valentina Brutaregan dengan NIM 221401130. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini adalah suatu proses atau metode yang biasa digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia, berdasarkan kriteria tertentu dan informasi yang ada. Tujuan dari sistem pendukung keputusan ini adalah untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ini ada metode SPK. Ada beberapa metode SPK. Yang pertama yaitu fusi logistik, yang kedua adalah simple additive weighting atau SAW yang saat ini kami gunakan, dan yang ketiga adalah order of preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS, yang terakhir adalah analytical hierarchy process atau AHP. Nah, di sini ada metode SAW. Metode SAW ini atau Simple Additive Weighting adalah metode dalam analisis pengambilan keputusan yang digunakan untuk menilai alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Metode ini melibatkan penggunaan bobot atau nilai relatif untuk setiap kriteria yang kemudian digunakan untuk menghitung total skor atau ranking untuk setiap alternatif. Alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai pilihan yang terbaik. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam metode SAW. Yang pertama itu ada identifikasi kriteria. Kriteria ini harus relevan dengan masalah atau keputusan yang sedang dihadapi. Nah, kedua ini ada normalisasi data. Normalisasi data ini dilakukan untuk mengubah data mentah ke dalam skala seragam biasanya antara 0 hingga 1 agar dapat dibandingkan dengan baik. Ketiga ini ada atribusi bobot. Berikan bobot kepada masing-masing kriteria. Bobot ini mencerminkan tingkat pentingnya setiap kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah penghitungan skor. Hitung skor ini kinerja untuk setiap alternatif dengan mengalihkan nilai yang dinormalisasi dengan bobot yang sesuai, kemudian dijumlahkan hasilnya. Selanjutnya ada ranking. Alternatif dengan skor tertinggi adalah yang terbaik dan alternatif dengan skor terendah adalah yang paling buruk. Selanjutnya adalah pemilihan alternatif terbaik. Kita di sini pilih alternatif dengan skor tertinggi sebagai solusi keputusan terbaik berdasarkan metode SAW. Yang terakhir adalah analisis sensitivitas. Ini adalah opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Jahrona. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Kami mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan menggunakan metode SAW di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto melakukan penyeleksian terhadap karyawannya. Tujuan perusahaan untuk meningkatkan tingkat kinerja para karyawan dan mencapai keunggulan operasional. Studi kasus ini berfokus pada proses penilaian kinerja karyawan secara objektif di LPM berdasarkan bobot dan kriteria penilaian yang sudah ditentukan. Proses seleksi karyawan tersebut mencakup penilaian umum, tingkat pendidikan, unsur penunjang, dan juga pengembangan diri. Dan juga terdapat 5 kriteria dan bobot yang telah ditentukan oleh LPM seperti tabel berikut. Ada penilaian umum dengan bobot 55, tingkat kehadiran dengan bobot 20, tingkat pendidikan dengan bobot 10, pengembangan diri dengan bobot 10, dan unsur penunjang dengan bobot 5. Proses menentukan matriks kriteria dilakukan dengan cara memasukkan nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Matriks kriteria untuk setiap alternatif dapat dilihat dengan tabel berikut. Untuk alternatif karyawan disimbolkan dengan A1, sementara untuk kriteria penilaian umum disimbol dengan C1, tingkat kehadiran dengan C2, tingkat pendidikan dengan C3, pengembangan diri dengan C4, dan unsur penunjang dengan C5.
Setelah matriks ternormalisasi, proses selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi setiap kriteria V dengan cara menjumlahkan hasil dari perkalian antara matriks ternormalisasi R dengan nilai bobot W yang menghasilkan nilai preferensi dari setiap alternatif. Seperti alternatif pada tabel ini, alternatif A1 itu sama dengan A1 dikali C1 dibagi max dikali C1. Kemudian untuk alternatif 2 itu sama dengan A2 dikali C1 dibagi max C dikali C1. Kemudian untuk alternatif AN itu sama dengan AN dikali C1 dibagi max dikali C1 dan seterusnya. Selanjutnya ada pembahasan hasil seleksi yang akan dijelaskan teman saya Valentina Borutarigan. Baik, saya akan lanjutkan dengan pembahasan hasil seleksi. Di bagian ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membandingkan seleksi dengan otomatis ataupun manual dengan sistem aplikasi layout. Jadi yang pertama itu desain atau perancangan sistem. Ini digunakan untuk menggambarkan tampilan aplikasi yang dibangun yaitu berupa rancangan layout. Jadi di sini nanti masing-masing kriteria itu dibuat setiap layoutnya. Kalau bisa kita lihat di sini ada rancangan layout halaman karyawan, ada rancangan layout untuk halaman penilaian. Nah, di sini juga yang bagian B untuk desain perancangan sistem itu untuk bagian implementasinya. Di sini digunakan untuk mengolah data karyawan yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sudah didata tadi, dan admin dapat menambahkan data karyawan baru dengan cara klik tombol tambah, kemudian isikan data karyawan yang akan ditambahkan, setelah itu klik tombol simpan. Jadi di sini bisa ditambah untuk setiap data karyawan dan akan diklik tombol simpan. Jadi di sini ada keterangan di dalam sistem layoutnya halaman karyawan. Nah, selanjutnya itu ada halaman penilaian. Di sini halaman penilaian ini berfungsi untuk memasukkan skor karyawan pada setiap kriteria penilaian. Dalam halaman penilaian terdapat 3 tombol utama, yaitu masukkan nilai, simpan, dan batal. Dimana tadi kalau pada halaman sebelumnya itu kita memasukkan data karyawan, di sini kita memasukkan skor karyawan pada setiap kriteria penilaian. Selanjutnya itu ada halaman nilai, di mana halaman penilaian ini berfungsi untuk memasukkan skor karyawan pada setiap kriteria penilaian. Nah, jadi di bagian akhirnya, di mana kalau udah di yang manual tadi, nilai-nilainya, maka nilai normalisasi benefitnya menjadi seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5, itu setiap kriteria, di mana tadi terdapat 5 kriteria, jadi akan dijumlahkan seperti ini. Dan hasil perhitungan normalisasi manual berdasarkan persamaan 2 di atas sesuai dengan perhitungan normalisasi otomatis yang diterapkan pada sistem. Jadi, hasil normalisasi yang manual dengan menggunakan sistem layout pada aplikasi desktop ini memberikan hasil yang sama dengan normalisasi matriks seperti bagian pertama tadi dengan sistem layout seperti ini. Nah, selanjutnya proses yang dilakukan adalah untuk mencari nilai preferensi setiap alternatif dengan menggunakan persamaan 1 dengan cara mengalihkan hasil normalisasi dengan bobot setiap kriteria. Maka nilai preferensi alternatif karyawannya menjadi seperti ini. Di mana untuk VI-nya sama dengan 0,8 dikali dengan 55 ditambah dengan 0,4 dikali 20 ditambah dengan 0,2 dikali 10 dan ditambah 1 dikali 10 ditambah 0,8 dikali 10. Nah, hasil perhitungan pada sistem menghasilkan keluaran nilai yang sama dengan hasil perhitungan manual. Jadi nilai yang ada di sini tadi sama dengan nilai preferensi alternatif yang dimasukkan ke dalam sistem layoutnya. Jadi di sini untuk kesimpulan akhirnya akan dijelaskan kembali oleh teman kami Siti Jahrona Rambe.
Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama adalah aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan berbasis desktop berhasil dibangun sesuai dengan rancangan atau desainnya. Kedua, aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan dapat digunakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk menilai kinerja karyawan secara objektif. Jadi, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 12 mengenai topik sistem pengambilan keputusan dengan metode SAW, dan kami berharap abang kakak teman-teman sekalian dapat mengerti materi yang sudah kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.